Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafsanjin Akbar dari kelas 10 MIPA 3 absen 23. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3 pada umumnya. 1. Ilmu deskriptif atau deskriptif ekonomis. Ilmu ekonomi deskriptif adalah bagian ilmu ekonomi yang menggambarkan keterangan-keterangan faktual tentang suatu keadaan ekonomi dalam bentuk angka-angka, grafik, kurva, atau penyajian lainnya. Ilmu ekonomi dipergunakan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik untuk menyajikan keadaan ekonomi baik makro maupun mikro. 2. Teori ekonomi atau theoretical economics. Teori ekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menjelaskan mekanisme kegiatan ekonomi. Teori ekonomi dibagi menjadi 2, yakni ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Yang kedua ada ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ketiga, ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan atau applied economics. Ilmu ekonomi terapan merupakan ilmu ekonomi yang lebih berfokus pada pemanfaatan ilmu ekonomi secara praktis, khususnya bagi individu dalam mengambil dan menentukan kebijakan pedoman atau standar tertentu dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi yang terjadi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 8 cabang, yaitu 1. Ilmu ekonomi moneter. Cabang ilmu yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya, langsung maupun tidak langsung seperti inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Kedua, jumlah uang beredar. Ketiga, tingkat suku bunga. Suku bunga adalah persentase tertentu yang diperhitungkan dari pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh debitur dalam periode tertentu dan diterima oleh kreditor sebagai imbal jasa. 2. Ilmu ekonomi publik. Cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang kebijakan pemerintah perekonomian. Yang dibahas yaitu APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. APDB. Yang kedua ada APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga ada utang pemerintah. Utang pemerintah adalah utang yang dimiliki pemerintah pusat yang terdiri dari pinjaman dan surat berharga negara atau SBN. Utang pemerintah terhadap pendapatan dalam negeri adalah rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara dan hibah. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besarnya kemakmuran rakyat. Yang terakhir ada retribusi. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.